Selamat siang, silakan semua merajali mengulang ucapan suhu. Terpujilah yang Tathagata Sakyamuni Buddha Guru Agung kami. 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 Sisi, terima kasih. Hari ini berkah ya, ketemu dengan Anda yang penuh semangat melakukan kebaktian. Tadi di lantai 6, lantai 7 donor darah. Dan juga hari ini kita ada kunjungan teman-teman sedharma kita yang membawa satu pertanyaan yang menarik sekali untuk kita bahas bersama. Sekali lagi suhu menggarisbawahi dunia menjadi saksi ada manusia 2600 tahun lebih yang lalu berhasil menjadi Buddha. Dan ini bukan cerita, melainkan catatan sejarah. Hebatnya beliau memberitahukan kepada kita, beliau itu hanya guru. Pensuciamuni Buddha bahasa Mandarinnya. Beliau hanya guru. Kenapa beliau mengatakan itu? Satu poin yang penting sekali yang menjadi pedoman kita umat Buddha, jangan sombong. Setiap orang punya hak gembira dan bahagia. Setiap orang bisa gembira dan bahagia. Setiap orang bisa jadi Buddha. Tentu yang namanya gembira mesti ada persyaratan, bukan hayalan. Sayangnya yang namanya gembira itu, katakanlah wujudnya tersenyum, tertawa, itu belum bisa dibacakin. Kenapa? Karena yang namanya gembira itu ukurannya bukan orang lain, hati sendiri. Sayang sekali masih banyak orang belum mencapai pencerahan. Karena belajar agama Buddha, inti poinnya kita harus mencapai pencerahan. Apa sih pencerahan itu? Satu, sadar diri. Dirinya siapa? Kondisinya apa? Dan mau tujuan hidupnya untuk apa? Ingat, sadar diri bukan tahu. Dia lebih tinggi daripada tahu. Karena yang namanya sadar diri itu dia bisa wujudkan. Apa perwujudannya? Bisa bawa diri, bisa tempatkan diri, bisa selalu sesin-sinlah berjuang. Berjuang itu mesti pakai hati. Berjuang dari hati penuh keyakinan yang gembira, sesin-sinlah. Itu ada dalam ayat isin kuimin.
orang bisa sadar diri, tentu pasti ada ukurannya. Ukurannya bukan cerita, tapi kenyataan hidup. Dia bisa bawa diri. Dipuji, dia tidak buka diri. Dihina, dia juga tidak berkecil hati. Karena dia mengerti, dia sadar lebih tinggi pada mengerti. Lah, gembira. Itulah kita sebut omitohut. Gembira itu ukurannya dari diri sendiri yang sadar, bukan dapat barang. Bukan. Kalau karena dapat kita gembira, itu baru gembira hayalan. Karena apapun juga yang kita dapat, suatu ketika pasti bisa kehilangan. Bahkan apa yang kita dapat, mungkin tetangga bisa iri dan kerampas. Tapi pengertian gembira di sini, dia bisa melihat hidup yang lebih bahagia. Tentu untuk bisa hidup bahagia itu harus berjuang dari hatinya sendiri. Untuk itulah Sakyamuni Buddha memberitahukan kepada kita, 从事西方过4万亿浮土，有世界名为其乐，其土有福，号阿弥陀。Maksudnya, Sakyamuni dia disebut Sakyamuni dalam Mahayana karena dia sudah jadi Buddha dari suku Sakya, Sakya. Muni berarti yang udah murni. Fo yang telah mencapai pencerahan tertinggi. Sakyamuni tahu hidup ini gak gampang. Selama orang hatinya masih ada harapan dan mau berjuang dalam pandangan benar. Sebab itulah dalam jalan utama orang belajar agama Buddha mesti dimulai dari pandangan benar. Maksudnya apa pandangan benar? Maksudnya betul-betul ngerti masa depan kita tergantung dari karma pribadi kita, tergantungnya nasib. Tapi nasib itu telah ditunjukkan oleh guru kita sejak itu, hasil perbuatan masa lalu, masa sekarang, dan terwujud akan datang. Ingat, akan datang. Itulah pertanyaan tadi, ada satu adik nanya, berulang-ulang baca, baik itu Omnitofo, baik itu Panjang Hoksa, baik itu duduk meditasi, baik apapun juga berulang-ulang. Kenapa sih mesti berulang-ulang? Sama-sama punya duit, tapi kalau duitnya nggak cukup nggak bisa beli mobil. Jadi dia mesti berulang-ulang sampai duitnya cukup, bakal berlimpah.
Sehingga Buddha Shakyamuni kasih tahu kita, 我是万亿佛陀，有世界美味其乐。Anda mau gembira, Anda mau bahagia. 10,000 亿，10,000 itu 100.000, I miliar. Maksudnya apa sih? Maksudnya ditarik jangka yang bisa terjangkau kita, yaitu tiap hari kita mesti punya tekad. Selama hayat di kandung badan, itu yang namanya kanten, kita mesti berterima kasih. Terima kasih ke siapa? Jangan sama yang gak kelihatan. Lu mah bercanda lu. Terima kasih sama yang gak kelihatan. Terima kasih sama yang kelihatan. Papa mama kamu. Bahkan boleh lebih hebring lagi, dibilang customer adalah raja. Sampai kita diajarin boleh, kita mesti pandai tersenyum, memberi pelayanan yang baik. Itu sebenarnya benih-benih hukum karma yang diajarin kita. Melalui puluhan ribu, ratusan ribu, berulang-ulang. Untuk apa? Tahu. Sebab itu Amitabha juga disebut Tao Shi, guru yang kasih contoh bagi kita. Berjuang terus menerus. Sama-sama punya duit. Kalau punya duitnya 5.000, dulu bisa beli kopi di sini. Sekarang kopi di Alfamart berapa? 7.000 Soho. Contohnya apa? Kehidupan itu selalu berubah. Yang memberi nilai itu manusia. Oleh karena itulah kita harus memberi nilai hidup kita. Oleh guru kita, Shakyamuni dibilang, kamu mesti berjuang terus menerus melalui proses info ratusan ribu miliar, sampai kita punya detak jantung pun juga Amitabha. Apa sih Amitabha? Buddha gembira. Buddha gembira, Buddha cahaya, Buliang So, Buliang Kong, sehingga kita mengambil keputusan hidup bisa lebih tepat, lebih baik lagi. Sayang sekali manusia kepengen ini buru-buru. Dia lupa orang hamil aja butuh 9 bulan baru beranak. Segala sesuatu ada waktunya. Dan itu melalui satu proses. Dan proses itu mulai dari hati. Sesin. Berjuang sepenuh hati dari hati. Penuh keyakinan dalam gembira. Gembira bukan dapat, melainkan melihat prospek. Jadi dia semangat berjuang. Tentu puncaknya perjuangan itu akan menjadi nyata. Seperti Siddhartha Gautama, dia dilahirkan aja dia dipanggil. Itu memberitahukan kepada kita, kalau hoki kamu gak cukup, dilahirkan di tempat mandi aja airnya susah. Itulah umat Buddha senang sekali berbuat baik, tidak melihat suku ras bangsa. Amal ya amal,
pada siapa ada? Para mitra. Dan harta mustika yang kuat luar biasa itu adalah gelombang signal, gelombang pantulan suara. Itulah yang menjadi energi gerakan luar biasa. 50 tahun yang lalu kita belajar di Taiwan, suruh dengar ayat mengatakan ini yang disansir sekali getaran kemauan kecepatan yang melebihi 3000 kecepatan suara cahaya. Suruh bilang mana mungkin. Ya sekarang orang WA dari sini pencet sampai di Amerika. Hanya hitungan dekat. Dan itu semuanya ada di hati. Sebab itulah kita mesti gali mustika hati kita dengan penuh keyakinan dalam hukum karma. Hari esok bisa lebih baik daripada sekarang. Terlahir sekarang bukan pilihan, tapi kenyataan bawaan karma masa lalu kita. Sebab itu jangan ada yang kepengen dapat jodoh, ada. Yang dia senang laki orang, yang senengin dia bini orang. Kalau nggak pikir-pikir panjang, yang senengin dia sekontainer bebannya, udah miskin, saudaranya banyak lagi. Dan sebab itulah hanya karma baik kita lah kita dilahirkan jadi pangeran Siddhartha Gautama. Tapi hebatnya beliau tidak terbenam di dalam harta sehingga buang-buang waktu, melainkan beliau bisa berjuang yang lebih besar lagi. Tentu yang namanya berjuang mesti punya keberanian. Kalau kita kebalik, bahasa Mandarin bilang Tian Pafu Hong Pala, di depan takut ketemu macan, di belakang takut ketemu serigala. Akhirnya perlu keraguan. Dan itu mesti kita atasi dengan baca mantra atau nirvana. Sebab itulah di Mahayana maskot kita, bodhisattva figur kita, Kuan Yin Buddha. Itu cerita Kuan apa sih? Jadi orang mesti bisa perhatian. Bisa nggak fokus perhatiannya? Kalau di tempat nilainya plus, jadi plus. Kalau perhatiannya dinilai hayalan, jadi menjudal lo, bangkrut lo. Hayal terus, sebentar lagi dapat. Ternyata habis. Hidup jangan jadikan diri Anda berjudi. Hidup harus pasti. Sebab itulah pasti kita nyentuh. Sehingga muncul aura, muncul gelombang, muncul energi kekuatan luar biasa. Sampai kita punya pandangan benar, tembus ruang dan waktu. Sehingga ayat memberitahukan, Anda ingin gembira, Anda ingin bahagia, Anda mesti berjuang sepenuh hati dalam keyakinan perbuatan nyata menuju alam bahagia. Itulah makanya kita baiki 3 kali, sama sekarang 3 kali. Yang mana inti poinnya kasih tahu. 1, kita mesti semangat berjuang. 2, mesti wujudkan dalam bentuk nyata.
pengakuan. Introspeksi hasilnya sudah optimal belum? Salah nggak? Tapi musuhnya manusia adalah tidak bisa mengendalikan emosinya atau pengen buru-buru dapat. Akhirnya make ya mau lu buru-buru mau dapat semua itu udah kagak bakal dapat lu. Kenapa? Karena dapat gak bisa dikejar. Dapat kalau udah waktunya otomatis sendiri kan. Oleh karena itulah kita niat komitmen. Ingat, ingin hidup gembira dan bahagia, gak cukup cuma berjuang, juga harus sesuai dengan tempatnya, kondisi, keadaannya pribadi-pribadi. Karena hidup ini memang milik pribadi. Demikian khotbah suhu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan pada suhu, kita ngobrol. Jadi dibaca berulang-ulang terus berdetak sampai kekuatan kita jadi. Tadi tanya, suhu udah hampir 50 tahun sudah masih tetap baca. Karena apa? Bersyukur belum mati. Masih ada kesempatan berbuat. Oke. Agama tetangga yang sama, jangan dibedain. Ya dulu masing-masing punya kepercayaan. Yang beda jangan disamain. Ya tentu nggak boleh dong. Masa laki-laki gua? Kita percaya yang Ya udah percaya dibuktikan dari perbuatannya. Apa sih agama Buddha? Agama Buddha itu sadar diri, bawa diri, tempatkan diri, meningkatkan diri. Bagaimana meningkatkan dirinya? Berbuat baik. Gitu. Ya, jangan debat sama orang. Kalau beda aja. Bukan buang waktu. Dobrak. Orang bilang petar bagus, tapi suhu kalau makan kencing manis gua naik. Goblok. Gitu kan. Makanya jangan goblok lagi. Paham nggak? Mesti sadar diri. Ya, jangan bagi-bagi. Hidup nggak perlu siapa benar, siapa salah. Yang perlu kebenciannya buat kita. Bercanda ya, oke. Yang perlu kitanya hidup lebih senang. Silakan, ada apa yang mau ditanya Mas Guru ya. Jangan debat sama orang. Hidup nggak perlu benar atau salah. Yang perlu apa? Kita pintar dan kita gembira atau sedih. Dapat duitnya juga orang yang nganterin, yang kita paksa. Jangan nipu ya, paksa. Makanya aturan agama Buddha nomor 1 nggak boleh membunuh, identik nggak boleh memaksa kehendak. Kedua, jangan mencuri, identik jangan kepengen milik orang lain. Ya, dihitungannya baca berulang-ulang ribuan kali. Karena ada ayat itu melalui proses perjuangan yang panjang. Baca apa suhu paling bagus? Baca yang gak serakah. Jangan, kok baca ini.
supaya cewek ini mau gua. Gila dia. Yang tawang sih. Makanya kita ada ayat sutra hati. Silakan. Mau ngapain bang? Oke udah, ya. Dapat pohon duit katanya oke. Jangan menghayal apa tuh pohon duit itu bagi dia dalam hidup dapat yang lebih baik. Udah. Jangan bingung. Mantapkan hati kita. Lo mau nanya apa lo? Gak apa-apa digali aja supaya berkembang. Ayo, ada apa yang mau ditanya sama Suhu? Seka. Nanti ajak nyanyi. Kata hari esok kan cerah kembali. Belum tahu belajar tahu, setelah tahu mesti belajar bisa, setelah bisa mesti belajar dapat, setelah dapat mesti belajar berguna, setelah berguna mesti berlimpah, setelah berlimpah jangan ngerepotin. Tahu kalau jatuh kaki kesleo nggak enak, ya namanya orang suruh sekarang lagi kakinya kesleo, ngomong apa? Memang predikatnya Suhu gak bisa seleo, ya tetap aja bisa seleo. Gitu. Gak apa-apa mau nanya apa, ngobrol ya, biar nanti pulang ke kampus jadi ada bahan study. Berdiri aja jangan. Wah, terus apa lagi? Zaman sekarang dikasih nama label modern. Apa bedanya dengan zaman dulu? Kalau Buddhis bilang semua sama, orang bisa kuat, bisa sakit, bisa mati. Nah, dalam zaman modern begini, menghadapi tantangan zaman, jaga hati kita. Jaga pikiran kita. Sebab itu intisari ajaran Buddha disebut Sacita Paryodapanang Etang Buddha Sasanang, atau bahasa Korea Ci Ching Ching. Jaga hati dan pikiran kita. Wujudkan dalam perbuatan, dan jahat selalu baik. Apa yang namanya gak jahat?
Orang males jahat sama diri sendiri. Orang gak sukses jahat buat keluarga sendiri. Gara-gara lu gak sukses, papa lu berobat gak beli. Jadi zaman modern ini sama. Kita mesti hoki. Sehingga muncul kata-kata dalam Buddhis, gaya, kesohor, terkenal, kasih lu, tapi rezeki lu. Jadi menghadapi tantangan zaman sama aja. Kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Meningkatkan kualitas diri kita mesti dari hati dan perbuatan sampai orang semua kita percaya sama kita. Anda percaya nggak? Ada supir, kerjanya supir, gajinya 30 juta. Sudah. Gak mungkin kan? Kenyataan. Kenapa? Gajinya masa UMR 5 juta. Tapi dia bawa pulang uang plus 25 juta. Kenapa? Karena bosnya percaya begitu. Bosnya lagi ngomong kangkau di mobil, dia dengar, dia gak pernah bocor keluar. Disuruh nganterin duit, nggak pernah hilang. Sampai dia digaji 30 juta tiap bulan. Kenapa? Karena bosnya mau dia. Selama bosnya ada di Jakarta, dia tak pernah pulang. Dengan tanda kutip, dia kan orang Bogor. Kalau perlu bininya datang ke Mesir. Makanya kalau dipercaya orang hebat, tapi orang ini siapa jamin percaya sama orang miskin, sama aja begitu. Tunggu dulu, makanya Buddhis ngajarin kita 3. Tekad, perbuatan, dan kondisi. Mengenai kondisi, kita ada pujian itu. Huyen Li Sen Ai. Dari sengsara. Kita mesti bisa menjauhkan kondisi yang bikin kita sengsara. Jadi menghadapi tantangan zaman sama. Jadilah manusia berguna. Jadilah manusia dipercaya orang. Jadilah dirimu makin hari makin gembira. Ingat, gembira bukan dapat, melainkan prospek masa depan. Kalau kerennya bahasa agama bilang apa? Gua mati pasti masuk ke surga. Itulah niatku. Ya, tetap hati dan pikiran terwujud dalam perbuatan nyata. Ya. Dunia bagaimanapun juga modernnya, kita mesti membuat diri kita bertambah nilai dan arti. Kalau gampang, kayak dulu suhu, mimpin biarang ini bakal gampang. Gampang. Orang fitnah, orang ngejelekin, orang gak percaya. Suhu gimana? Bocah siapa? Yang aku tahu diriku bagaimana jadi berguna. Itu. Makanya mesti menimba ilmu, mesti punya kemampuan. Itu. Jadi dalam zaman modern ini, jagalah hati kita, jagalah pikiran kita. Jangan kebanyakan main game, bawa waktu sayang. Juga jangan stres.
jalannya gimana? Sedetik demi sedetik kan? Pernah lihat gak jalan jamnya terbalik begitu? Ada kan? Semua ngikutin gravitasi bumi dari kiri ke kanan, jarum jam. Makanya mesti bisa sadar diri bahwa diri. Kalau orang nggak percaya kita, biarin aja. Nggak perlu kita berdebat sama dia. Ini loh, aku yang paling baik. Jangan. Mana ada orang kaya bilang, ini loh banyak duit. Paham nggak? Low profile. Zaman boleh modern apapun juga, jadilah kita manusia berguna sesuai dengan kondisi kita. Orang itu hebat itu, ganti nama ya ganti nama. Si Apung di rumah, di pergaulan nama si Benny. Bukan bulan. Bukan gak ada prinsip. Orang yang cerdas, kondisinya begitu, ya, gak usah pusing. Jawabannya, zaman modern ini makin kita mesti jaga hati dan pikiran kita terwujud dalam perbuatan kita. Jangan buang-buang waktu percuma. Oke? Anda perhatiin nggak di dunia sekarang ini, terutama Asia Timur lagi memanas. Gara-gara apa? Perdana Menteri di Jepang. Dia ngomong apa? Taiwan ada urusan. Itu urusan Jepang. Dia ngomong begitu, akhirnya apa? Coba hentikan semua impor. Sampai apa? Ikan busuk. Semua. Yang rugi rakyat nelayan. Gara-gara apa? Satu orang. Kenapa sih gara-gara satu orang? Ini sudah diajarin Buddhis. Kenapa sih gara-gara satu orang salah ngomong kita semua dia susah? Inilah patin sesepuh pada dalam Buddhis yang disebut karma bersama. Karmanya bersama. Tinggalnya di Jepang, kepentingannya ekspor seafood ke Jepang. Sekarang kereta, kalau kepala keretanya jalannya salah gitu, yang belakangnya jadi apa? Balik semua. Menyalahin siapa? Itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, yang ada kenyataan loh. Mau piknik ke Hokkaido jadi berhenti deh gua. Kondisi begini. Itu semua saling terkait. Apa Iwan? Mau nanya apa? Erwin? Sesuai dengan kerjaan lu, Win. Kondisi begini, hati-hati. Gorengan lagi banyak itu. Semua lagi ngikutin si Happy Harsono katanya. Ikutin lagi. Prayogo. Nah, sebentar lagi pada nyangkut itu. Oh, sudah udah ngomong dunia saham nih. Karena
masih punya duit. Jangan coba main-main, apalagi duitnya sekali nyangkut gantung diri. Oke, ada pertanyaan apa? Oke. Ajak nyanyi itu kata Yesus pencerahkan bagi. Yesus itu belakang ada 3. Oke. Nah, satu hal ya yang penting ya. Pak Ibu 3 kali itu juga menceritakan dimensi waktu, Bin. Dimensi waktu. Kalau ngomong bahasa yang gampang, dulu sekarang akan datang. 1 detik juga tuh dulu, Bin. Dimensi waktu, hati-hati. Kondisi begini, dimensi waktu begini, mesti pinter-pinter memanage keuangan. Mesti pinter-pinter memanage keuangan. Karena hidup itu nyata. Mau itu susah, ini susah. Jangan juga lagi amburadul semua. Ya, oke. Demikian adanya. Semoga Anda beruntung, bahagia. Makanya perlu duduk, info, merenung, masuk dalam irama gelombang yang diciptakan para guru besar, sehingga kondisi kita bisa masuk di alam dewa. Jangan terjebak dalam hayalan. Komitohut, win. Udah, ajak nyanyi udah. Mari kita semua perlahan berdiri. Kita memberikan penghormatan pada suhu yang telah memberikan wejangan dharma pada hari ini. This is a full worship. Ya, menyisit aja ya. Temanya melalui proses perjalanan yang panjang. Halaman Temu gembira dan 23.